Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan mengenai metode harga pokok pesanan. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya untuk materi pada kesempatan kali ini. Oke. Untuk kali ini ya tentunya kita akan membahas yang tadi sudah Ibu sampaikan ya terkait dengan metode harga pokok pesanan ya Akang Teteh semuanya. Oke, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya di sini untuk slide-nya. Oke, di sini ya. Metode harga pokok pesanan. Oke, untuk presentasi hari ini, artinya Ibu mempresentasikan mengenai metode harga pokok pesanan pada kesempatan ini, ya. Nanti akan ada lanjutan dari video yang selanjutnya terkait untuk praktika daripada metode harga pokok pesanan, ya. Oke. Untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai metode harga pokok pesanan, ya. Kita lihat adalah yang pertama di siklus akuntansi biaya ya. Nah, di siklus akuntansi biaya ini mengikuti siklus pembuatan produk. Ya, di sini ada dua siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Akang Teteh bisa lihat ya di slide yang saya tampilkan bahwa siklus pembuatan produk di sini adalah di mana proses pembelian dan penyimpanan bahan baku, kemudian pengolahan ya bahan baku menjadi produk jadi, kemudian penyimpanan produk jadi. Kemudian di siklus akuntansi biaya ini, itu yang pertama adalah penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, di sini ada biaya tenaga kerja langsung, ya kita singkat dengan BTKL begitu. Kemudian penentuan harga pokok, ya bahan baku. HPBB itu harga pokok bahan baku ya yang dipakai. Kemudian biaya overhead pabrik yang nanti kita singkat dengan BOP. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung atau BTKL ya dan biaya overhead pabrik atau BOP ini melakukan pengumpulan biaya produksi. Kemudian baru penentuan harga pokok produk jadi. Oke, selanjutnya bagaimana sih karakteristik daripada metode harga pokok pesanan? Oke, Akang Teteh bisa lihat di slide yang saya tampilkan bahwa yang pertama karakteristik daripada metode ini adalah produk yang dihasilkan itu berdasarkan spesifikasi pesanan. Dan setiap pesanan ini dihitung harga pokoknya sendiri. Nah, jadi di sini produknya ini ya, artinya yang dihasilkan oleh pabrik tersebut gitu ya atau oleh entitas tersebut, itu dia memproses tuh ketika ada pesanan saja. Artinya spesifikasi dia membuat produk apa itu sesuai pesanan yang ada gitu ya. Jadi kalau tidak ada pesanan berarti tidak ada proses produksi begitu ya, dan spesifikasi jenisnya ya kan itu sesuai dengan pesanan yang ada gitu ya. Kemudian yang kedua, biaya produksi ini itu dipisahkan dalam dua golongan ya, biaya langsung dan biaya tak langsung. Ya, kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah biaya produksi langsung terdiri dari BBB. Ya, BBB ini maksudnya biaya bahan baku ya dan BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Nah, dibebankan langsung ya atau biaya sesungguhnya terhadap pesanan sedang biaya produksi tidak langsung yaitu BOP. BOP adalah biaya overhead pabrik, ini dibebankan pada pesanan tertentu atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Kemudian, selain itu juga harga pokok ditentukan pada saat pesanan selesai. Nah,
Selain itu, bahwa harga pokok persatuan ini itu nanti dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi dengan jumlah satuan produk. Nah, ini adalah beberapa karakteristik daripada metode harga pokok pesanan. Selanjutnya, apa sih manfaat ya informasi harga pokok produksi per pesanan? Nah, ini tentunya yang pertama memiliki manfaat untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Ya, jadi berapa sih yang akan kita tentukan harga jualnya yang selanjutnya nanti akan dibebankan kepada klien yang memesan ya di kita, itu tentunya ini harus melalui proses perhitungan terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk mempertimbangkan menerima atau menolak pesanan. Itu ya. Kemudian yang ketiga memantau realisasi biaya produksi. Kemudian juga menghitung laba rugi tiap pesanan, dia berapa sih untung saya atau mungkin bisa jadi rugi gitu ya. Kemudian menentukan harga pokok persediaan produk jadi ya dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Oke. Nah, selanjutnya di dalam metode harga pokok pesanan kita nanti akan ada kartu harga pokok pesanan ya. Nah, kartu harga pokok pesanan ini itu berfungsi sebagai rekening pembantu ya. Akang teteh, adik-adik, teman-teman ya. Sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Ya. Nah, Akang Teteh dan teman-teman semuanya, seperti apa sih contoh daripada kartu harga pokok pesanan? Nah, ini bisa lihat di slide yang saya tampilkan. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya, kartu harga pokok itu ya, seperti ini. Jadi di sini ada identitas nama perusahaannya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, ini hanya sebagai contoh. Kemudian di sini ada nomor pesanannya berapa, ya kemudian jenis produknya apa, tanggal pesanannya tanggal berapa, misalkan tanggal 23 Februari misalkan 2022 gitu ya. Kemudian tanggal selesainya tanggal berapa. Kemudian pemesannya siapa, sifat pemesanannya apa gitu ya, jumlahnya berapa. Misalkan 1000 pieces gitu ya dengan harga jual berapa. Nah, ini nanti dicantumkan di sini ya. Kemudian di sini juga ada informasi BBP ya. BBP ini artinya biaya bahan bakunya. Kemudian BTKL ini artinya biaya tenaga kerja langsung ya. Kemudian BOP ini adalah biaya overhead pabrik. Jadi di sini ditulis ya tanggal berapa, nomor BPBG-nya berapa, keterangannya apa, jumlahnya berapa gitu dan seterusnya. Kemudian di sini juga harus ada persetujuan ya. Misalkan disetujui oleh siapa di sini, kemudian pembuatnya siapa. Jadi ini harus diisi semuanya. Nah, ini adalah contoh harga pokok pesanan. Oke, selanjutnya bagaimana sih akuntansi dalam harga pokok pesanan ya teman-teman semuanya bisa lihat di slide ini. Yang pertama, ketika mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong, ya ini adalah yang pertama dengan akun ya persediaan bahan baku gitu ya, tuh utang dagang ya. Jadi persediaan bakunya di debit, utang dagangnya adalah di kredit. Sama ya seperti saldo normal ya. Jadi ketika utang bertambah ya otomatis di posisi kredit gitu ya. Persediaan kan termasuk aset ya. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta ketika bertambah di debit, harta ini bisa berupa piutang, kas, persediaan. Nah, ketika bertambah ada di posisi debit, gitu ya. Secara saldo normal sama ya, tetapi akan ada akun-akun yang nanti disesuaikan karena ini adalah cenderung di perusahaan manufaktur ya, yang dia membuat atau memproses produk gitu ya. Nah, tetapi ini adalah sesuai dengan pesanan gitu ya. Kemudian persediaan bahan penolong ya, itu utang dagang. Nah, yang kedua bagaimana mencatat pemakaian bahan baku. Jadi ketika bahan baku ini sudah digunakan ya atau dipakai begitu, maka akuntansi mencatat dengan BDP, BBB. BDP, BBB ini di posisi debit ya. BDB ini adalah biaya dalam proses, BBB biaya bahan baku.
Nah, ini di sebelah debit. Kemudian persediaannya bahan baku di kredit ya berkurang ya ketika sudah digunakan bahan bakunya, persediaan yang ada yang tadinya misalkan 500 sudah dipakai misalkan 300 menjadi 200, otomatis saldo akhirnya menjadi 200 ya kalau digunakan 300. Harta berkurang ya persediaan di kredit gitu ya. Bisa dipahami ya ketika nanti kita praktika mengenai bagaimana mencatat akuntansi harga pokok pesanan. Oke, yang ketiga, bagaimana cara mencatat pemakaian bahan penolong ya, yaitu BOP sesungguhnya tuh persediaan bahan penolong. Nah, BOP ini artinya adalah biaya overhead pabrik ya, kita singkat dengan BOP. Oke, selanjutnya bagaimana sih mencatat biaya tenaga kerja? Nah, ketika mencatat biaya tenaga kerja di sini ada saat BTK terhutang itu ya, BTK itu artinya biaya tenaga kerja ya teman-teman. Nah ini terhutang seluruh pegawai adalah gaji dan upah tuh hutang gaji dan upah gitu ya, gaji dan upah, harta utang modal pendapatan beban ketika bertambah di debit, utang ketika bertambah di kredit ya kan. Nah berarti gaji dan upah tuh utang gaji dan upah. Kemudian bagaimana mencatat distribusi gaji dan upah. Nah, ini ada beberapa akun. Yang pertama BDP BTKL ya. Nah, di sini BDP BTKL biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung gitu ya. Kemudian BOP sesungguhnya biaya overhead pabrik ya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran ini di sebelah debit. Baru kreditnya adalah gaji dan upah. Oke. Kemudian bagaimana mencatat pembayaran gaji. Jadi saat dibayarkannya gaji yang tadinya adalah hutang begitu ya. Nah, ini nanti hutangnya adalah di kredit. Jadi hutang gaji dan upah tuh kas ya. Hutangnya otomatis berkurang ya. Ya di sebelah debit. Kalau bertambah kan tadi di sebelah kredit ya. Kalau berkurang berarti di debit. Dan kas ya untuk pengeluaran pembayaran gaji dan upah tadi ya, yang tadinya kan sebelumnya dicatat sebagai utang gaji dan upah. Jadi utang gaji dan upah tuh kas ya, kas berkurang di sebelah kredit. Ya, bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Kemudian yang kelima, bagaimana sih cara mencatat biaya overhead pabrik atau BOP? Nah, di sini yang pertama adalah pembebanan BOP ya. Saat pembebanan biaya overhead pabrik, kita mencatatnya dengan BDP BOP. Biaya dalam proses biaya overhead pabrik. Itu BOP dibebankan. Oke. Kemudian ketika mencatat BOP sesungguhnya adalah BOP sesungguhnya tuh berbagai rekening yang dikredit. Oke. Kemudian bagaimana cara mencatat produk jadi? Jadi ketika produk yang sudah kita buat ternyata sudah jadi adalah persediaan produk jadi itu ya di debit tuh BDP BBB ya, BDP BBB ini adalah biaya dalam proses biaya bahan baku, kemudian BDP BTKL biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan BDP BOP biaya dalam proses biaya overhead pabrik ini di sebelah kredit. Oke, itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita mencatat barang dalam proses. Nah, di sini adalah persediaan produk dalam proses di debit, tuh BDP BBP, ya, BDP BTKL, BDP BOP ini di sebelah kredit. Sudah tahu ya teman-teman tadi singkatannya apa ya untuk singkatan ini ya. Kemudian yang kedelapan adalah bagaimana ketika mencatat harga pokok produk dijual. Ya, jadi di sini debitnya adalah harga pokok penjualan tuh persediaan produk jadi. Nah, ini ada 8 ya, bagaimana kita mencatat ketika menggunakan metode harga pokok pesanan. Oke, jadi kalau metode harga pokok pesanan ya kita membuat produk berdasarkan pesanan yang ada ya, baik spesifikasinya, jumlah, dan lain sebagainya. Oke, nanti teman-teman kita di video yang selanjutnya akan membahas mengenai praktika ya, membuat jurnal atau mencatat atau pembukuan ya dengan kondisi metode harga pokok pesanan ya. Nah, sebelumnya ini ada kuis 3 item, silakan teman-teman kerjakan, bisa dikerjakan di
kolom chat ya, jawabannya bisa dikirim di kolom chat video ini. Oke, yang pertama, ini teman-teman insya Allah bisa mengerjakan semuanya ya, karena tinggal memilih saja. Yang pertama, pada metode harga pokok pesanan, biaya bahan baku ditentukan berdasarkan apa? Nah, A. Biaya bahan baku sesungguhnya. B. Tarif ditentukan di muka. C. Biaya standar. D. Biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. E. Biaya umum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rekening pembantu atau media yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi per pesanan adalah apa? Yang pertama, apakah laporan biaya produksi, ataukah kartu harga pokok produksi, atau kartu biaya produksi, atau laporan harga pokok, atau laporan laba rugi. Tinggal pilih saja ya teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga, ini soal yang kedua udah tadi ya, yang ketiga adalah siklus akuntansi biaya mengikuti siklus pembuatan produk. Jadi, siklus pembuatan produk memasuki penyimpanan produk jadi ke gudang, maka siklus akuntansi biayanya adalah A. Mengumpulkan biaya produksi, B. Menentukan harga pokok produk jadi, C. Menentukan harga pokok bahan baku dipakai, D. Menentukan harga pokok bahan baku dibeli, atau mengumpulkan biaya umum. Silahkan teman-teman kirim jawabannya di chat di link video ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan ketemu di video terkait dengan praktika bagaimana kita mencoba membuat pencatatan dengan metode harga pokok pesanan ya. Oke, Ibu tutup dulu untuk video yang pertama ini, kita lanjutkan di video pembelajaran yang selanjutnya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.